sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam kerahasiaan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, dilancarkan rezekinya, tansah pinaringan sewiloso saking ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. Rahayu rahayu sagung titah dumadi. Rahayu. Ya sedulur-sedulur, ini langsung saja saya perkenalkan bagi yang belum kenal, tapi saya kira di antara para pemirsa sudah banyak yang mengenal salah satu tokoh ini. Ini saya sebut sebagai tokoh ya karena memang sudah layak untuk ditokohkan bagi Mas Patrick. Nah, ini saya open. Nama beliau adalah Mas Patrick. Kalau siang hari Mas Patrick, katanya kalau malam kalau siang Petruk. Oh, kalau siang Petruk. Tapi bar maghrib ganti gelar dari Panji Asmoro Bangun. Oke. Ya, seperti itulah Mas Patrick ya sih. Kenapa maghrib itu jam berapa itu, Mas? Aku sampai sekarang belum tahu persis itu. Ya, karena memang waktunya itu bergeser gitu ya. Dari siang ke peteng. Jadi kalau orang Jawa bilang itu surup. Ya, ini pergantian suasana. Ya, ini ada sedikit tambahan kosakata untuk Mas Patrick. Jadi untuk menunjuk pergantian waktu sunset ya, menuju ke malam hari. Itu kalau orang Jawa namanya surup. Tapi beda dengan kesurupan. Kalau kesurupan itu orang yang kemasukan astral atau entitas gaib ke dalam raganya, itu namanya kesurupan. Wah, semoga enggak. Itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Jawa namanya kang sulupan. Ada kaitan banyu sumurup? Itu ada lagi. Kalau sumurup dalam Sumurup. arti dalam kosakata banyu sumurup itu artinya sumurupo itu ono banyu. Jadi sumurup itu artinya weruwo, lihatlah, ketahuilah bahwa itu ada air, banyu itu air. Maka itu menjadi salah satu situs penting di wilayah Banyu Sumurup. Namanya memang desanya namanya Banyu Sumurup. Nanti kita akan bahas di sana dan menarik sekali karena di situ menggambarkan perjalanan asmara, perjalanan politik, kekuasaan antara wanita dan pria. Itu menjadi balada kehidupan yang romantis tapi sekaligus sangat tragis. Nanti suatu saat kita bisa membahas tentang hal itu. Namun untuk malam ini para pemirsa saya ajak untuk membahas beberapa hal. Yang pertama-tama, jadi Mas Patrick akan saya ajak untuk membahas fenomena dan dinamika perubahan demi perubahan, waktu demi waktu, terutama sejak tahun 2019 hingga memasuki tahun 2021 ini. Karena selama perjalanan waktu itu banyak sekali fenomena alam, banyak sekali peristiwa yang terjadi di muka bumi, di planet bumi ini, termasuk diantaranya adalah pagebluk atau pandemi ya. Kemudian setelah pandemi kita juga melihat banyak sekali situasi yang cukup ya mengenaskan atau menyeramkan, karena saya melihat banyak bencana alam yang dahsyat ya. Terutama kita melihat pertama kali itu ya terjadi di Tiongkok, kemudian di Amerika Latin dan di Eropa. Kemudian setelah ini Indonesia yang kebetulan kemasukan pagebluk itu di akhir-akhir ya, agak belakangan. Itu kemudian sekarang baru memasuki fase-fase rawan bencana alam seperti itu. Tapi sebelum kita nanti ini bukan menjadi pokok pembahasan kita, bukan di situ. Tapi ini saya ada pemikiran yang perlu seseorang yang sekiranya itu bisa menjadi tandem untuk membahas. Tandem itu sparring partner. Jadi saya mengajak Mas Patrick untuk menjadi sparring partner saya pada malam hari ini. Jadi kita akan melakukan diskusi bebas, tapi temanya jelas ya, bukan ngalor ngidul nggak karuan.
tetap tema kita kita berikan koridor supaya kita nggak terlalu lebar pembahasannya. Kalau terlalu lebar ya asik didengarkan tapi nanti ya ambiar gitu kan, pemahaman orang bisa ambiar. Nah ini yang saya rasakan itu Mas, setiap kali kita eneng-eneng meditasi atau kita sedang melakukan olah pasamaden mesu budi ya, itu saya merasakan suatu energi yang luar biasa. Entah ini karena kepekaan saya yang bertambah atau memang ada limpahan-limpahan energi kosmik atau energi dari makrokosmos yang saat ini memang terjadi. Ini saya penasaran sekali Mas, dan ini sering kali saya tanyakan ya, kita sering sharing dengan teman-teman apakah mengalami hal yang sama. Ternyata yang mengalami bukan hanya saya sendiri gitu. Nah ini sesungguhnya apa yang terjadi ya. Kemudian saya sempat juga buka referensi bagaimana orang barat itu memandang semua ini, adanya pandemi dan adanya fenomena alam berupa bencana alam. Jadi kita melihat adanya fenomena internal atau dalam mikrokosmos, dalam inner world, dalam dunia diri kita sendiri ini kok aneh sekali ya. Coba kalau Mas Widi merasakan enggak ada gejala seperti ini? Merasakan sedikit meskipun nggak begitu peka sedikit ya, tapi ada merasakan ya. Mbak Novi, Mas Saro mungkin memang merasakan ya, masing-masing merasakan tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Nah ketika saya membuka referensi dari barat, ini memang disinyalir ini ada proses galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti itu sedang mendekati ke aras, mendekati ke ring atau medan atau areal yang mengelilingi black hole atau lubang hitam yang sering ya sudah nggak asing lagi lah lubang hitam, nanti bisa dicari kalau bagi yang belum begitu paham ya. Dan di pinggir lubang hitam itu kan ada medan energi yang sangat kuat ya. Nah ketika galaksi Bima Sakti ini mendekati ke wilayah itu, ini artinya akan terjadi suatu percikan-percikan energi yang cukup dahsyat gitu kan. Dan tentu saja dari percikan energi itu ya kalau kita menganalogikan itu seperti main plus ya, pada batu baterai itu kalau disambung langsung kan terjadi gesekan dan arus pendek, terjadi korsleting ya. Nah ini salah satu dari kemungkinan yang bisa di logika ya, belum bisa dibuktikan secara pasti tapi bisa dinalar atau dilogika, itu terjadi seperti itu. Jadi limpahan-limpahan energi ini di satu sisi itu menimbulkan efek positif ya, artinya kalau saya menilai dengan pendekatan spiritual Jawa atau spiritual yang selalu saya geluti itu ya, umat manusia di planet bumi ini sedang dipaksa untuk meditasi, untuk eneng-eneng. Setelah itu akan terjadi loncatan kesadaran. Makanya paradigma memandang kehidupan ini pun nanti akan berubah. Bahkan dalam waktu yang sebenarnya tidak dalam waktu yang cukup lama. Jadi terjadi bisa juga dalam waktu yang singkat. Itu artinya apa? Ada revolusi Mas. Revolusi kesadaran. Dan revolusi kesadaran itu arahnya kemana? Kalau saya melihat arahnya itu ke tataran kesadaran kosmologis. Artinya cara manusia memandangi sejatining urip ki apa, sejatinya hidup itu apa, tapi dengan cara yang lebih bijaksana, dengan cara yang lebih tepat. Atau kadar kebenarannya bisa dikatakan lebih besar. Jadi kalau selama ini orang memandang kehidupan ini dari kacamata spiritual yang sempit atau agama masing-masing ya, atau budaya yang terfragmentasi ya, itu kan menjadi sempit sekali. Kita kayak seolah-olah memakai kacamata kuda. Tapi kita sedang dipaksa untuk melihat ini secara global apa yang sedang terjadi ya. Nah dari adanya peristiwa seperti ini, maka kalau saya analogikan ya, dalam video saya yang terbaru yang sebelumnya itu saya jelaskan bahwa ini ada proses seperti masuknya energi yang diberikan oleh leluhur pada diri kita pada saat kita
melakukan nyekar atau ziarah ke leluhur. Kadang ada leluhur yang diam-diam memberikan energi. Itu kan berarti energi yang baru dari luar diri kita. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, yang terjadi apa, Mas? Kita merasakan apa? Ya itu kan soal makro diserap oleh mikro Iya. atau Sebentar, ini kita analogikan dari leluhur dulu. leluhur ya. Ya, leluhur pada saat memberi kita, leluhur kan sama-sama mikro. Ya. Kita juga mikro, hanya bedanya leluhur tidak memakai raga, kita pakai. Ya. Nah, kalau leluhur pada saat memberi itu kan tiba-tiba badan lemes, kadang sampai gemeter, tiba-tiba lapar sekali, Ya. tiba-tiba ngantuk yang berat, atau kadang merasakan hawa yang panas dan dingin. Jadi sebelum energi itu masuk mancing ajar ke dalam tubuh kita, kita akan merasakan gejala itu, fenomena Ya. itu. Betul. Ya. Pernah mengalami, Pernah. Ya. ya kan? Ya. Nah, jadi rasa itu kan enak nggak, Mas? Nggak enak. Ya enak. Tentu saja nggak enak. Dan itu saya melihat itu similar atau sepadan dengan yang dirasakan apa yang terjadi dengan planet bumi. Oh. Ketika ada limpahan energi yang besar sekali dari energi space, dari energi makrokosmos atau cosmic energy, maka planet bumi ini pun mengalami hal serupa. Mengalami gejala-gejala yang tadi, ada demam, tiba-tiba kedinginan, kelaparan, tiba-tiba lemes, ngantuk yang luar biasa. Ini luar biasa. Ya, Itu yang penting. tapi kan bentuk dari gejala itu beda. Kalau planet bumi ini, ya bisa jadi seperti hawa panas, gempa bumi, gunung berapi yang lebih aktif, Ya. air laut yang, ya katakanlah fenomena atau gejolak alam itu luar biasa sekali gitu. Sikap-sikap Nah. hewan juga berubah. Nah, Kadang-kadang oke, kita batasi sampai di sini. Saya sudah cukup panjang, sudah sampai 14 menit. Ini yang ingin saya sharing, saya ingin mencari sparring partner untuk memandang. Saya memilih Mas Patrick ini kan dari Belgia. Tentu saja punya tradisi akademik, tradisi penalaran yang memang dominan di sana. Nah, tapi Mas Patrick ini punya ketertarikan menjadi pelaku spiritual, dan itu spiritual Jawa terutama. Dan tidak hanya Jawa sebenarnya, spiritual dari berbagai macam wilayah daerah yang ada di belahan bumi ini sudah pernah dilakoni, seperti dalam 5 serial video sebelumnya kan para pemirsa sudah bisa menilai sendiri. Nah, ini yang akan saya tanyakan ke Mas Patrick. Apa yang Mas Patrick rasakan itu apakah seperti juga yang aku rasakan? betul semua. Yang kedua, Mas Patrick memandang itu apakah seperti saya memandang tadi, atau ada lebih lengkap, lebih teliti, lebih jeli, atau ada segmen lain yang dinilai dipandang Mas Patrick dari kejadian fenomena global seperti ini ya. Kemudian disambung saja nanti jawabannya. Mas Patrick ini kan punya pilihan. Jadi pada saat dunia ini mau memasuki pagebluk, ya, semua warga negara yang di negara lain kan dijemput, bahkan ditarik suruh pulang. Tapi Mas Patrick tidak memilih untuk pulang. Ini yang perlu saya tanyakan. Nanti coba dijawab untuk sesi yang terakhir. Tadi yang pertama, bagaimana Mas Patrick memandang ya fenomena alam seperti ini. Ya, monggo. Ya singkat aja, sebenarnya dari pertanyaan terakhir kenapa saya memilih di Jawa, itu bersangkutan dengan apa yang saya pelajari di sini, yang notabene itu kalau kita cuma mengandalkan pikiran atau penalaran atau olahraga intelek, itu seperti ya yang rata-rata ya yang di dalam pendidikan barat atau pendidikan modern itu kita tidak cukup
dibekali untuk memahami apa yang terjadi sekarang. Utamanya dengan tadi merasakan ada pengaruh kosmik atau gelombang kosmik itu, tentu banyak sistem logika yang teori-teori yang dikaji dulu oleh para scholar itu ya gak memberi jawaban bagaimana menyikapi, bagaimana memahami, bagaimana juga itu menggunakan ilmu atau pesan atau message yang ada dalam zaman yang sekarang, yang memang banyak perubahan yang semakin berturut-turut itu di luar normal. Seperti normalnya yang dulu yang masih kita bisa melogikakan, dan ini kita bukan bicara baik atau jelek, tapi memahami itu ternyata kalau di Jawa itu ya pikiran itu sering terbatas. Nah, itu aku merasa itu kebanyakan orang mungkin yang belum terbiasa dengan meditasi atau kontemplasi, itu di situ mereka akan, karena ya tidak mengerti apa yang terjadi, melihat fenomena alam, fenomena juga tubuh, itu kan kita bicara semua materi, itu seperti tidak bisa negosiasi atau menyesuaikan diri dengan gelombang ini. Ya karena memang terbatas, ini kita butuh sesuatu alat yang lebih canggih. Nah di sini di Jawa, kenapa saya di Jawa lama ini? Karena sudah terbukti bahwa di Jawa dari masa lampau, itu namanya pajebluk. Itu bukan pertama kali itu terjadi. Pagebluk itu orang Jawa itu punya narasi dari sastra maupun dari transmisi aliran-aliran ilmu sangat jangkanya sangat tua, itu tentang siklus pagebluk itu. Dan bagaimana sikap untuk bisa menerima atau menyesuaikan diri itu. Dan di sini yang saya melihat di Jawa itu sampai sekarang orang meskipun dalam mungkin minoritas, tapi masih ingat, masih bisa mentransmisi itu. Misalnya yang saya dapat itu, ketahuilah bahwa manusia itu tubuhnya kan tidak cuma daging, materi, otot, darah, sistem organ macam gitu, anatomi. Tidak cuma juga akal atau brain untuk memahami apa yang dipersepsikan itu, dirasakan, disenyum, dicium. Itu tidak cuma itu badan, emosi untuk menata diri itu terhadap fenomena apa ini bisa saya nerima atau yang lain harus saya ngusir, aversion dan attachment. Itu kan masih dasar, dan logika teori itu tidak cukup untuk memahami apa yang terjadi sekarang ini. Itu kemarin saya bahas lama itu dengan seorang juga narasumber Jawa Tulen. Siapa? Pak Mangkut Jito di Lau. Kita membahas ini kalau namanya sukmo sejati, itu masih terikat sama pikiran. Ini apapun kan kita mempersepsikan dari pengetahuan itu yang banyak, itu kalau pikiran kan itu terbatas, itu mencari sebuah logika itu. Dengan yang tadi dibilang kosmiknya itu, yang pengaruh rasi bintang atau galaksi yang masuk sebuah siklus, itu kita butuh juga mengerti bahwa komunikasi dengan yang terjadi di luar ini dan pengaruhnya di dalam kita mikro itu ya harus dengan nafas. Seperti sukmo sejati, kalau kita tidur ya dia juga tidur, maka muncullah conscious, kesadaran yang lain, kesadaran yang nggak terpikat kepada apa yang ditangkap panca indera itu. Saat tidur kan kita masih nafas kan, maka itu ada kesadaran yang melekat kepada apa yang masuk lewat nafas ini. Nafas itu yang disebut sukmo kawakas. Meskipun sepertinya otomatis ya. Otomatis. Meskipun saat tidur, tiap orang tidur ya dia otomatis
stimulus-stimulus yang di luar sudah karena panca indera semua tertidur, ya apa yang dia berkomunikasi dengan luarnya itu, yaitu lewat nafas. Nah, kalau orang yang sudah sedikit tahu tentang meditasi, ya ini yang dicari ini lewat prana, energi. Ya. Ini berarti ada sebuah cara memandang atau memahami stimulus yang di luar itu lewat udara, nafas. Itu saya berani bilang ini komunikasi yang cara kedua. Nah, komunikasi Sukmo Kawakas itu di dalam tidur itu melawan pikiran, karena banyak orang nggak bisa tidur karena tetap pikiran itu tidak mau tidur, tidak mau diam. Maka itu ada seperti perlawanan perang antara dua. Ya. Sukmo Kawakas cuma coba mendiamkan, tapi kadang-kadang dia nggak mampu. Itu tergantung orang itu. Nggak mampu untuk mendiamkan ya pikiran-pikiran yang sering ngalor gitu loh. Jadi artinya masih dikuasai rasaning karep. Rasaning karep, iya. Karena ini Kareping rasa belum bisa dominan kan itu. belum bisa. Nah ini yang sering Sukmo Kawakas itu terkait sama rasa, Ya. intuition, kesadaran yang lebih halus. Rasa sejati itu. Nah, kalau orang yang bisa tahan di situ itu lewat teknis meditasi, bahkan sampai tidur itu namanya tidur dengan yoga nidra. Itu ada persiapan untuk tidur dan menunduki si pikiran. Yoga nidra. Yoga nidra, tapi mungkin ada ini seperti alam sunya, alam masuk ke alam tidur. Kita cuma memihak kepada atau memerhatikan ya komunikasi atau stimuli yang message yang datang dengan udara, nafas prana itu. Nah itu pun belum cukup karena ini baru untuk mencari ketentraman. Pikiran itu meredup. Ini baru ada sebuah ya elevasi lah. Nah, di situ disebut masuk kesadaran tertinggi itu, hadi suci atau apa yang sukmo paling suci. Ya. Itu yang disebut kalau orang Hindu bilang Atman, Brahman. Ya. Itu di sini, ini melalui pineal gland. Ini mencegah antara dua perlawanan, itu mencegah ini. Jadi sudah tidak ada kesadaran akan terkait sama tubuh ini. Nah, berarti orang yang sudah mencapai tataran seperti itu dalam dirinya tidak akan pernah mengalami yang namanya ambigu, kebimbangan yang atau keraguan yang sangat menyiksa ya. Karena disebut seperti sudah orang mati, apa yang dirasakan? Iya. Jadi gini, apa yang dipikirkan kalau orang mati? Karena gini ya, orang bimbang, orang ragu-ragu, orang yang sangat ragu-ragu itu kan berarti dalam dirinya ada pertarungan. Ada pertarungan antara apa? Rasaning karep dan kareping rasa. Kareping rasa, Ya kan? Kareping rasa itu siapa? Itu kan kehendak sukmo sejati. Sukmo sejati. Sedangkan rasaning karep itu kan kehendak rogo. Rogo. Nah, itu. Ya. Antara sukmo dan rogo itu kan jelas. Itu seperti dalam pewayangan itu digambarkan Togog dan Bilung. Ya kan? Ya. Kalau Togog ke utara, Bilung ngajaknya ke selatan. Iya. Ngajak Suloyo kalau istilahnya. Ya. Troublemaker. Jadi memang ya itulah apa Kontradiksi. selalu kontradiksi. Oposisi. Ya, oposisi, kontradiksi. Maka di timur disebut yin yang-nya. Padahal keduanya kan sebenarnya sebagai satu kesatuan yang Ya. menjadi syarat utama untuk hidup di Mercowoda atau di planet bumi ini. Ya. Kalau salah satunya sudah tidak ada ya nanti sudah dimensinya akan berbeda kan begitu. Jadi dari roh atau rasa yang merasa terus ada masuk ke jiwa, Ya, jiwa suci. Nanti dari rasa sejati Ya. yang di atas sukma sejati nanti akan masuk ke yang namanya cahyo sejati. Aku cuma mau nyebut tapi kita Ya. batalkan di situ karena memang nanti membuka sesuatu paparan filsafat yang sangat tinggi. Tapi itu pun nanti ada sebuah komunikasi yang possible. Nah komunikasi itu karena sudah nggak terkait dengan matter, Ya. dengan matter atau apa benda materi. dan energi yang masih di dunia horizontal atau alam semesta ini, tapi menyangkupi semua energi itu, bumi maupun semesta maupun angkasa itu kita mulai mungkin bisa
ya decipher, menemukan sebuah logika yang di luar cuma tubuhnya itu. Dari sejauh angkasa ada sampai dari sedalam bumi ini. Nah, ini yang mungkin kita harus membahas karena orang meditasi, tukang yang pelaku meditasi itu yang dicari, yaitu kesejatian dalam memahami. Kalau mungkin orang Jawa bilang manas, budi, maupun nanti ada sang guru sejati sendiri. Dia mencegah antara dua itu. Nah, dari semua yang dipaparkan itu, Mas, itu biar pemirsa juga nanti lebih bisa melihat lebih konkret ya, alasan Mas Patrick kenapa percaya diri Ya. lebih merasa aman mungkin di Jawa ketimbang di Eropa pada saat menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Ya. Itu konkretnya apa, Mas? Ya, konkretnya karena untuk melewati zaman seperti ini di mana banyak hal yang dulu terbiasa ternyata hilang, menimbulkan banyak emosi, ragu, marah atau takut atau rakus macam itu. Nah, yang disebut dasamala itu lebih ekstrim sekarang karena kita menghadapi seperti kehilangan keterbiasaan itu sumber. Nah, itu aku disuruh dah lama jauh sebelum ini wabah ini kena ini atau perubahan mulai. Kamu fokus ke dharma. Dharma itu akan menyelamatkan itu kesehatan jiwa maupun ragamu. Itu ada baru kelinting bukan? Suara baru kelinting? Ya, dalam bukan ya? Bukan pasukan baru kelinting. Sate itu ya? bukan pergodok. Bukan. Ya sudah, kalau itu suara baru kelinting kan berarti ada pasukan dari selatan ke Merapi. Wah, ini ada sesuatu yang besar itu. Syukurlah kalau cuman tukang sate lewatin. Jangan, nggak bahaya ya berarti ya. Kalau suara siren seperti trompet itu lebih bahaya lagi, tapi jangan dulu. Oh, kalau zaman dulu namanya gaok gitu. Itu pertanda orang boleh makan. Oh, Ya. Ya. ya artinya aku disuruh fokus ke dharma untuk melewati ya semua yang menyiksa logika sekarang, dan aku yakin itu banyak orang yang tersiksa sekarang secara Jadi logika. kalau ini ya mungkin para pemirsa saya bantu untuk lebih konkret menangkap apa yang disampaikan Mas Patrick itu kira-kira begini ya. Coba Mas, saya nanti dikoreksi ya Mas kalau keliru. Jadi Mas Patrick ini lebih percaya diri untuk tinggal di Jawa karena di Jawa itu bisa menjawab atas problem Nah itu yang sekarang sedang melanda dunia. ya. Begitu Mas? Iya, karena ini kenapa dharma? Karena daripada banyak bertanya ya coba jawab sendiri. Daripada muncul pertanyaan, coba menjawab pada dirimu. Nah, kenapa saya di Jawa ya? Karena sudah cukup lama di sini. Pelatihan saya itu ya mencapai ya titik seperti itu. Belum sempurna, tapi daripada banyak bertanya saya banyak menjawab. Ngelmu kalakone kanthi laku. Oke. Tapi terkonfirmasi dengan banyak teman sharing yang seperti Pak Sabto dan ada lain yang masih memahami itu ajaran leluhur, karena ini semua ajaran yang sudah ditemukan dan tersurat oleh leluhur di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena masih sampai sekarang dihargai, dihidupkan, diterapkan dan dipraktek, diaplikasi dalam hidup. Apakah ada negara-negara yang punya filsafat kuno yang hebat? Ya pasti banyak, seperti Yunani, seperti Mesoamerika. Tapi apakah dari masyarakat masih ada minimal 5% yang masih menjalankan? Itu yang langka. Kalau di Jawa itu saya melihat filsafat hidup itu ya. Orang masih memahami itu yang disebut Trihitakarana itu. Iya. Antara alam manusia maupun yang disebut sang pencipta atau yang Gusti atau yang memberi. Itu yang dalam mantra ini Buddhis, mantra Jawa kuno juga itu kan ada Om Bur, Om Buah, Om Swaha. Swaha, Buah Swaha ya. Ya, jadi memang itu sebenarnya itu mantra untuk kayak semacam aktivasi atau kita turn on.
kita menyalakan, mengaktifasi kesadaran kita dengan dunia lapisan bawah, menengah dan atas. Jadi ya singkatnya dharmanya masih saya ketemu di Jawa dan bukan arkiv yang banyak debu-debu, tapi dihidupkan oleh ya orang dalam perilaku hidup. Jadi arsipnya dalam bentuk perbuatan atau perilaku yang konkret ya kalau di Jawa ya. Bukan dalam buku-buku ya. Lewat cara pikiran atau sikap sifat pikiran, lewat ucapan, lewat action. Pramono telu itu tiga cara manusia bisa kan mengekspresikan. Nah di Jawa itu ya di sini yang perbedaan. Aku melihat dharmanya masih sangat menaungi decision makingnya atau cara memahami dan mengambil keputusan. Bagaimana mereka bersabda mengungkap sesuatu atau they say something, dan dalam laku kadang itu maju, kadang mundur, kadang harus ngerem, tapi dia itu seperti terkendali ini. Aku gak bilang semua orang Jawa jauh, tapi aku menemukan lumayan lah, nggak dominan, nggak they mayoritas. live what they're teaching, they live what they're teaching. Ini bukan cuma ngajar-ngajar, tapi mereka juga bukti sendiri bahwa hidup mereka bukti sendiri dari sastra atau ajaran yang disampaikan. Not talk only but action gitu kan. Voilà. Kalau dibalik kan jadi NATO, not action talk only gitu. Ngomong doang omdo ya, utawa meng cang kemandro gitu kan misalnya. Nah ini jadi gini ya para pemirsa. Mas Patrick ini jelas kalau saya melihat dari apa yang disampaikan semua tadi. Jadi memang memilih di Jawa ini karena di sini banyak menemukan jawaban-jawaban bagaimana cara kita ini menghadapi situasi kondisi yang begitu tidak menyenangkan, terutama adanya pandemi, adanya bencana alam dan macam-macam ya. Walaupun kalau kita lihat di Jawa atau di Nusantara ini sebenarnya bencana alam juga malah gudangnya gitu kan. Iya. Dibanding di Belgia tuh, di rumahnya Mas Patrick, di Jawa ini sebenarnya gudangnya. Karena apa ya, kita itu bukan lagi simulasi. Bukan simulasi, memang gudangnya karena memang kita hidup di atas api, di atas lempeng aktif, ya, di atas megatrus, di atas itu magma, gitu kan. Ya, atau dalam bahasa kalian itu dari unsur api, air, tanah sama dari unsur angin. Semua itu bencana itu sudah terbukti semua. Jadi kalau saya boleh menganalogikan itu, kalau seperti dokter ya, lulusan dokter itu secara teori mereka kemampuannya sama, secara teori. Tapi nanti akan lebih pinter mana, itu kan ditentukan oleh pengalaman. Nah, dokter yang sudah berpengalaman menangani penyakit-penyakit berat, tentu dia akan punya jam terbang tinggi, punya pengalaman yang lebih luas, lebih mendalam ya kan, tentang bagaimana menangani, mendiagnosa suatu penyakit. Seperti kalau kita di Jawa ini sudah terbiasa menghadapi berbagai macam bencana alam, baik itu dari unsur api, dari elemen air, tanah maupun udara. Ini memang gudangnya. Maka dari situ kalau diibaratkan dokter tadi itu ya dokter yang sudah penuh pengalaman, sudah jam terbangnya tinggi, juga sudah terbiasa menangani berbagai macam penyakit dalam yang mungkin di belahan dunia yang lain nggak ada gitu. Itu ya berarti ya Mas Patrick lebih percaya diri ya berarti. Iya, karena real itu. Itu real ya. Karena orang Jawa saya juga pengalaman sangat pragmatis. Dia itu harus ada hasil. Orang Jawa kan pragmatis. Jadi ini ilmu ya, itu banyak, pengetahuan kan sebanyak ada manusia kan pengetahuan ya lebih banyak lagi itu. Tapi ilmu itu terbatas. Ilmu yang alam itu terbatas. Nah itu pragmatisnya artinya harus ada konkretnya, harus ada hasil, harus ada result. Tapi bukan instan ya. Bukan instan. Dan di situ saya bilang bukan dunia produksi atau kapitalisme, tapi dalam ketentraman, bagaimana menjaga tentram jiwa dan hasil yang artinya selalu nyata, mengarah ke sebuah rahayu. Rahayu itu ke arah keayuan atau keindahan bagi sesendiri, bagi sesama,
moga-moga bagi ya buana itu. Dan saya di sini itu bukan cuma logo atau bukan cuma Simbol-simbol. kredo, tapi betul-betul dihidupkan. Dan itu saya ya kagum tiap kali. Aku kan pengalaman menyimak orang Jawa dalam kondisi yang sangat seram seperti gempa bumi pasca gempa Jogja, Ya, erupsi Merapi. Karena Mas Padang, Patrick ini menyaksikan langsung gempa besar di Jogja, letusan Merapi, banjir macam gitu. Banjir, gitu. Aku melihat itu stoiknya, cara mengatasi manajemen konfliknya. manajemennya. Meskipun banyak kehilangan, nggak bisa apa-apa, tapi minimal ada sebuah kepatuhan dalam jangan putus asa dalam emosi dan jiwanya itu. Lebih Jangan terhanyut kepada ini sudah ada sebuah drama, tapi jangan terhanyut bila aku nambah drama di atas drama lah. Jadi jangan larut ke dalam drama ya. Jangan larut ke dalam drama. Jadi harus menjadi sutradara yang mampu membuat drama itu menjadi Yeah. lebih baik dan indah, kan begitu ya. Yeah, it starts with the right perception and acceptance. Menerima, seperti orang Jawa, narimo ing pandum. Yeah. Emang kita nggak bicara baik atau buruk, gampang atau tidak, tapi aku melihat di sini itu konsisten. Langsung seperti jenengan bilang, ada sesuatu yang diaktifkan. Karena ada peringatan, ada memori atau subliminal memory. Itu bukan dari raga, bukan dari roh, tapi dari jiwa itu. Bahkan leluhur pernah mengalami dan dia meninggalkan paparan atau kriteria-kriteria, point-point. Dan disitulah saya melihat bukti ketentraman jiwa itu bisa dijaga dari fondasi itu. Ya ayo, apa yang bisa dibuat. Jadi meskipun sudah dikepung oleh letusan Krakatau, Tambora, Ya. yang segitu dahsyatnya ya, sampai menciptakan kebinasaan yang luar biasa di Eropa, Amerika selama 1 tahun kan. Tapi ternyata yang di Jawa itu ya masih bisa eksis dan bangkit lagi gitu kan. Masih bisa guyon. Masih bisa guyon ya. Tentang masalah dulu itu. Nah. Bahkan sampai perang manusia. Kita nggak akan angkat G30 guys, tapi itu pun pokoknya toleransi bisa berlangsung antara ya pihak yang seberang. Ya. Artinya yang harmoninya kita mencari, tapi kita menemukan dan dijaga, dikendalikan ini. Ini luar biasa. Apakah itu beda dengan bangsa yang lain? Beda dengan banyak contoh-contoh yang saya melihat dalam sejarah. Di Eropa kan ada nggak Ini kalau tipe-tipe manusia seperti di Jawa Nusantara gini? trauma psikologis berkaitan dengan sebuah musibah itu susah itu dilampaui oleh, itu butuh berapa generasi. Oh gitu ya. Oke. Sampai generasinya habis betul ya. Ya, aku tahu mungkin di Jawa juga banyak yang sakit-sakit, tapi ya lebih penting kita bisa berlangsung. Dan kedua, saya juga menemukan bahwa sikap orang Jawa terhadap mati maupun hidup mati itu sangat stoik juga. Aku kagum. Ya, aku pengikut Buddha dan Hindu dan Dharma, maka ya saya tidak percaya tentang reinkarnasi. Tapi secara umum itu orang Jawa ya lebih praktis itu mencontohkan. Ya, kalau saya sendiri untuk memahami reinkarnasi sampai hari ini juga kayaknya masih belum berhasil. Ya boleh dikatakan masih gagal paham lah. Ya, tapi masih konyol. Tapi apa yang kita lihat, ya dia nggak takut kepada kematian. Ya, makanya itu takut ya, tapi jangan sampai terlarut lagi. Ya, saya hanya musibah yang terbesar ya itu mati sendiri kan. Tapi itu pun bisa ya kalaupun mati dihadapi dengan takut ya, terus mau takut apa lagi gitu kan. Yang paling ditakutkan manusia itu kan kematian ya. Kalau takut kehilangan benda, saudara, anak, tapi jenengan nggak takut kehilangan visual, mata, ya. cium, semua itu redup, terus gak bisa merasa tubuh lagi, pokoknya sudah tak saatnya. Itu pun saya merasa banyak orang Jawa itu sudah terlatih untuk menerima itu ya, tidak mati sia-sia atau dalam panik.
Nah ini menarik karena ini yang bisa kita kembali ke awal konversasi ini. Menghadapi perubahan atau masalah-masalah kosmis itu yang pengaruh mengganti normalnya. Jadi ini akan lebih mudah ya bagi orang Jawa untuk menghadapi situasi pagebluk dunia ini. Mungkin bagi orang Jawa seharusnya tinggal seberapa kuantitasnya kan gitu. Bila sampai titik itu mereka tetap aksinya di belakang lidahnya, apa yang mereka ajarin mereka juga hidupkan itu. Nah ini ada dua hal yang menarik yang Mas Patrick sampaikan tuh, yang tadi di awal tadi tentang sesuatu yang sifatnya pragmatis itu kan maksudnya sesuatu yang sifatnya ada hasil, ya kan? Ya. Bukan berarti pengennya insan enggak, tetapi ada hasil. Ada hasil. Nah ini kalau dalam ilmu Jawa ini kan namanya ilmu kasunyatan. Kasunyatan. Ilmu fakta. Ya. Nah itu jadi kita bagi orang Jawa sendiri itu memang tidak mengajarkan orang untuk meyakini sesuatu. Tidak perlu untuk membuat belief system. Mungkin begitu ya istilahnya. Tapi lihatlah jalanilah, lakonono. Kemudian rasakan dan saksikan sendiri. Karena ilmu Jawa itu ilmu yang berdasarkan fakta. Kenyataan. Cuman di sini kenyataan kan ada. Terus hasil itu yang diukur apa itu? Ya kalau hasil kan ketentraman, Mas. Paling tinggi. Ya enggak? Ketentraman. Nah, makanya ya kalau kita mau itu hasil yang paling tinggi, ya sebenarnya kebahagiaan atau ketentraman itu aja. Aku menemukan banyak orang kaya seperti jenengan tahu, kaya bin raya, harta tahta wanita itu berlimpah. Tapi apakah mereka tentrem? Nah, di depan saya nangis kecil itu mereka itu. Ya aku mau jadi kaya enggak karena masalahnya jadi lebih kaya. Nah, tapi tentremnya itu berharga itu. Ya, tapi kalau bagi menurut bahasanya Pak di Aristoteles itu mungkin disilahkan sebagai eudaimonia. Kebahagiaan tertinggi. Cuman kan itu abstrak ya. Abstrak. Cuman di sini udah karena orang Jawa itu ya bukan menyanjung-nyanjung orang Jawa, tapi orang Indonesia kebanyakan suku-suku yang ada di Indonesia ini seperti juga halnya suku Jawa. Itu memandang sesuatu memang aku sepakat. Artinya pragmatis bukan dalam arti negatif. Bukan. Tapi pragmatis itu simple. So simple. Gitu loh. Jadi not too abstrak lah. Nah, wong urip itu kan mending masalah yang rumit disederhanakan. Simple aja. Kalau bisa masalah yang rumit itu jangan diperumit. Apalagi masalah yang tidak rumit malah dirumit-rumitkan. Itu biasanya yang menjadi ciri khas wong isih bodoh. Dan ketok pinter kan biar keren. Istilah-istilah yang harusnya basa Jawa wae misalnya nek ngono kuwi diulek gitu kan. Tapi terus nyoba nyari pakai bahasa Inggris diulek ki apa ora ketemu. Diulek itu apa? Bahasa Inggris ya ulek. Ora ono kono. Ora ono ya tetep diulek. Kayak lahar kan juga lahar. Lahar itu kan lava yang sudah campur air hujan kemudian terbawa arus air menerjang aliran air, itu namanya lahar. Lain dengan lava ya. Dan itu menjadi istilah internasional sekarang. Coba lihat aja di Google lahar, this is lahar, nanti akan keluar semua bahwa sekarang pengucapan itu menjadi istilah yang sudah ya mungkin bisa dianggap baku secara internasional. Lahar itu untuk menyebut material itu. Nah itu kan diambil dari bahasa Jawa sebenarnya. Ya memang seperti itulah. Kita bisa mengatakan padi, bisa mengatakan gabah, bisa mengatakan beras, bisa mengatakan menir, bisa mengatakan juga nasi, sego. Air, tapi esensinya sama. Hujan berapa kata? Nah, iya. Ana udan tekek, ana udan ya tuh. Ya ini sekarang kembali ke kenyataan itu. Ya, kembali ke kenyataan, ke pragmatis. Coba Mas. Itu kan ada alat-alat untuk mengetahui
Artinya menghadapi subjek, mengetahui kenyataan subjeknya, bukan samarnya atau apa. Metafisik? Ya, Bukan. bisa metafisik, karena kan komunikasi kan sudah tentu kesadaran kan tidak berfungsi cuma di Ya, lintas dimensi tentunya. lintas dimensi, tapi di dimensi sana metafisik apalagi kan susah untuk mengetahui nyatanya apa subjeknya. Ya, karena Disebut karena fenomena fakta di sana kan udah diistilahkan sebagai nomena, Ya, nomena, fakta gaib istilahnya. Misalnya kita mau balik perubahan atau musibah atau sebuah apa ya, pagebluk yang terjadi dekat atau jauh atau di dalam keluarga atau atau jauh di sana, itu kita mengetahui kenyataannya itu, mencari maknanya. Itu kan, nah itu kemarin juga dibilang orang Jawa kan punya ilmu pasupati. Nah, piye kuwi Mas? Pasupati itu mengetahui sesuatu dengan betul eksistensi dari dirinya, bukan Tergantung sesuatu lain-lain. yang kita melekatnya kepadanya itu. You know? Jadi pakai instrumennya sendiri. Ya, bisa dibilang juga cold, artinya tanpa emosi itu, melihat persis apa yang ada di depan kita itu. Tanpa ketakutan dasamala atau Oh, begitu. tetek-tetek bengek apa yang diceritakan tentang orang atau situasi, tapi langsung kita mengetahui kebenaran dari subjeknya itu. Nah, iya. Pasupati itu ya orang banyak tahu ini crash kan. Ya. Tapi pasupati yang di mikro di tubuh ini kita apa Ya. nih? Ya justru itu yang memanah di tengah pemikiran-pemikiran yang ngalor ngidul itu, kepikiran yang Ya, itu hubungannya terkait dengan langsung ketajaman sama batin ya. kebenaran itu. Ini pasupati, ketajaman batin itu. Ya. Ya, di Jawa saya juga menemukan banyak orang yang mampu melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Dia nggak akan apa ya, goyang-goyang. Ya, tidak akan mudah termakan hoax. Nah, ya, kalau orang istilah zaman sekarang ya. Iya, apalagi dalam zaman hoax sekarang. Karena banyak Dan orang yang bahkan- sekarang menipu Bahkan dan hoax gitu ya. mengalahkan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang punya mengidap suatu penyakit halu atau halusinasi itu Nah, justru getol sekali kalau untuk menciptakan hoax gitu kan. iya. Dan celakanya para pemirsa itu kadang ya maaf, saya melihat orang itu kecenderungannya lebih tertarik dengan judul, dengan thumbnail yang wah luar biasa sekali gitu, yang kayaknya itu menggebrak, justru makin tidak masuk akal, orang makin penasaran gitu kan. Apa sih ini ya kan, coba Mas, ya nggak, makin nggak masuk akal justru makin penasaran untuk membuka itu. Ya cuman ya itulah namanya Fake news. Wingko Katon Kencono ya. Ya. Ini memang zamannya. Wingko Katon Kencono atau pecahan genteng itu terlihat tampak seperti emas. Ya, menurut saya dibuat dengan sengaja itu. Jadi dibuat dengan sengaja oleh berbagai pihak ini untuk menyamar. Justru Atau untuk golek duit itu kan bisa. dipermanfaatkan, betul, Ya. diperalatkan itu. Ya, ini kita Misalnya bicara wabah realitas. COVID juga diperalatkan ini. Kita bicara realitas, jadi apapun itu dibesar-besarkan ya. Ya kalau seperti itu kan konsep Dari orang itu Jawa tadi. terpikat hoax itu terpikat ke lahiriah, tapi dia lupa dirinya, batinnya. Seperti ditarik keluar itu. Itu yang saya sebut terlarut atau terhanyut. Ya. Orang Jawa Tulen nggak mungkin itu patuh tuh. Selalu ingat posisinya dia dan alat yang dia punya. Seperti pasupati itu salah satu alat. Aku tidak akan dibohongi, meskipun banyak apa ya lapisan-lapisan, tapi aku tetap akan melihat dengan mencerna dengan apa ya jelas sekali. Pandang Berarti itu terang. termasuk bisa jadi pusaka itu kan. Ya? Nah itu pusaka dewi. Memang pusaka. Betul. Pusaka itu bisa Di wujud situ- benda, bisa wujud metafisik aja atau energi. Iya. Ya yang benda itu kan simbolis untung yang Ya. yang kalau benda kan benda itu kan bisa membantu kita ingat atau energi memang itu, tapi yang penting kan dari mikronya itu. Jadi kalau pasupati itu bisa membuat orang itu tatas, titis, Tetis, satu lagi apa? tetes. Tetes. Nah ini loh Mas Patrick ini, mosok Mbak Novi ya kan loh, lali. Nah, bar tatas apa? Titis, tetes.
Ya, jadi Tatas itu wah ini apa cermat sekali nih apa menganalisa sesuatu, memahami sesuatu apa ini Tatas. Titis itu tepat sasaran. Jadi nggak akan banyak residu, proporsional, nggak banyak residu, nggak banyak stigma, itu bisa. Nah, di situ kehebatan namanya orang yang sudah menguasai rasa. Nah itu. Ini yang saya tadi sebut alat, ya kita punya alat raga yang banyak itu nafsu, nafsunya juga ada bagusnya. Terus, ya tanpa nafsu orang 100 itu tahun ke depan punah manusia. Daya pikiran cipta itu ya luar biasa. Tapi kalau belum ada rasa, inilah tetes totos itu tatas itu nggak terjadi karena nggak proporsional. Jadi nggak akan netes. Iya. Ya orang. Not on target. Sekarang gini ya, telur ayam bisa netes itu karena apa? Ya karena nganggo rasa, kan gitu. Nek sing telur yang nggak pakai rasa, yaitu cuma disuntik pakai obat, dikasih pakan yang ini protein kalori tinggi, berarti nanti jadi telurnya itu bukan karena rasa, makanya nggak bisa netes, ya ndak? Rasane piye? Ya sing seksa rasane iki ora penak gitu. Ya. Nah kalau sudah jelas Pak Supati sudah menyala, rasanya sudah menyimak kebenaran, itu baru karso kan. Karso itu kita tindak. Ya. Ucap sesuatu, mikir, planning. Pertama aksi. cipta dulu, cipta. Belum nafsu dulu. Nafsu itu yang lebih rendah lagi. Dari raga dulu. Baru ke cipta, membayangin sesuatu itu. Tergantung pengetahuan atau educationnya. Rasa, terus kemudian di situ banyak orang, mungkin 90% orang ya dari dunia ini sudah puas kok, langsung ke karso, langsung bertindak. Dia lupa itu tentang rasa itu. Ya. Mengiring apa? Menyaring. Nah, menyaring ini menarik, jadi instrumen itu rasa. Bisa fatal. Karso itu bisa baik buruk. Karena nggak difilter oleh rasa ya. Ya, kembali ke pusarnya. Sebelum nafsu malah ada. Jadi gini contohnya. Ada ya. honya. Contohnya gini Mas, orang kalau sudah cipta ini muncul karena saking laparnya. Terus kemudian memang hobinya makan, maka tahu-tahu apa? Dia langsung karso makan yang banyak. Soal rasa nomor sekian, gitu kan? Akhirnya apa ya? Kalau bisa celaka. Tapi kalau orang itu rasa yang diutamakan, makan sedikit apa banyak biasanya? Sedikit. Nah, di rasa itu kadang maju tapi juga rem kadang itu. Jadi harus hati-hati ya Mas kalau ini ya. Kalau kurang baik, ya dah, jangan saya teruskan itu. Rasa itu ya seperti barometernya itu. Kalau ya harus aksi full. Ya. Pilihan kan kita hidup sekarang di dunia yang multi pikir lah, multitasking. Apa itu? Barangkali orang itu seperti dilema itu sedang nggak bisa memilih itu. Sampai karena didorong ke sini. Nah ini rasa itu akan tahu siapa yang mana ya jalan yang cahayanya yang paling. Karena yang menuntun rasa itu. Nah makanya. Contoh yang lebih jelas bagi pemirsa tapi mungkin bisa diedit. Oh boleh. Dengan hasrat. Lah ya. Nah nafsu. Kita kan laki-laki. Misalnya sewa beli. Mau seks. Dari nafsu langsung ke wanita yang cantik yang saya lihat di sini, berarti saya langsung garso. Ya langsung. Namanya rasa nanti dulu kan. Gitu. Nantinya namanya perkosa. Ya. Jangan dulu, cipta dulu. Ini ada etika, ada susila, ada pengetahuan. Kalau dalam society nggak bisa ini langsung menyerang orang untuk mencukupi nafsu tadi itu. Maka pikir dulu bagaimana kondisikan untuk, tapi belum juga cukup pada rasa. Nanti kalau sudah wanita itu serak itu juga bisa dimancing. Apakah sudah iya pakai rasa, karsonya itu indah sekali. Nah itu. Dan nggak ada masalah. Bukan maksiat itu. Karena sudah ini Panjias Morobango. Nah ini bangunan. Kira-kira ini dikat nggak ini? Apakah ini karsonya kembali ke ho? Masih boleh ya para pemirsa pertanyaan saya, kalau sudah sampai laku
berdua konsensual masuk ke ho atau tidak? Keho. Ya, sebelum no, cho, ro, ko, Ya. pasti kembali ke ho. Karena ada yang menyaksikan kan, tak kasih hijau atau merah pada mereka lah. Ya. Karena saya nggak bicara manusia atau majelis atau umat yang menghakimi, sang langsung vertikal. Ho-nya itu baik, Nah ini. merah itu tegur. Ini loh lembaga yang namanya Roso itu kan boleh dikatakan lembaga dalam diri kita. Maka ho no cho ro ko balik ke ho. Iya. Lengkapnya di situ. Bisa baik atau buruk, tapi jangan yang buruk. Oke, ini jadi pemirsa, ini saya perjelas ya mungkin dari pemirsa ada yang masih agak kepunral-punral ya, tertatih-tatih mengikuti apa yang dipahami oleh Mas Patrick ya. Tapi bagi yang sudah setiap saat, setiap hari berkecimpung dalam lagu spiritual Jawa pasti akan mudah. Jadi begini, ada Cipto, ada Roso, ada Karso. Jadi itu merupakan satu kesatuan, satu proses yang sistematis. Gitu loh. Humanis Artinya ya humanis, sistematis supaya menjadi human, menjadi manusia, menungso. Makanya orang itu kalau bertindak memang ada cipto dulu, ya, ada pemikiran juga dipakai, kebijaksanaan dipakai, Pendidikan semua. kebetulan semua instrumen untuk cipta itu digunakan. Kemudian karso itu langkah kedua yang sebenarnya harus diaplikasikan, harus dilibatkan dalam menentukan karso. Penyaring itu. Karena itu penyaring. Jadi karso itu yang bagaimana nantinya itu karena melalui roso dulu. Dari Roso dulu. Baru ke Makanya Karso. kalau ada orang atau kita tiba-tiba itu tidak menjadi orang yang punya selera tinggi, itu hati-hati. Udah, kalau saya pokoknya kalau makan asal banyak dan asal kenyang. Itu kan dari cipto langsung ke karso. Iya. Tapi roso nggak ada kan? Roso nggak ada. Roso nggak perlu. Enak itu nomor sekian. Terus Yang bunyi penting seperti dipadamkan. murah, enak, muntuk, segoni kan gitu. Nah, ini yang tidak ada puasnya. Karena Iya. apa? Karena yang bisa memuaskan setiap cipto, ya, setiap keinginan itu kan roso. Ya, Ya nggak, Mas? ya. Bukan karso. Salah. Tapi kalau orang yang hidupnya itu tidak ada puasnya, berarti yang harus dikoreksi bahwa dalam dirinya mungkin sing jenenge rasa sudah dikubur. Mula wong Jawa ya, sedulur-sedulur, menganggap rasa itu instrumen yang sangat penting. Ya. Basa rasa. Ada tata bahasa rendah, medium, tinggi, itu juga pakai rasa. Jadi akhirnya apa? Rasa ini sebenarnya sebagai penuntun hidup yang bisa mengarahkan orang pantas untuk menerima pusaka pasopati, Ya, sehingga menjadi orang yang pandai memfilter apa tindakan atau karso yang akan ya, dilakukan. itu saya kalau bahasa Inggris modulator. Nah, modulator. Tapi modulator sejati itu bukan cuma modulator yang masih semesta ini. seperti alat radio kayak Mas ya, ono modulatornya barang itu tadi. Tapi bagus itu, menarik sekali. nangkap frekuensi, karena Nangkap ini kita frekuensi kan. ini baru bicara kata ini, tapi kan setiap kalau dalam perilaku atau dalam aplikasi kan semua kan mempunyai energi sendiri-sendiri. Nafsu punya energi, Iya. kita sebut api. Maka Ya. karena kalau orang Hindu bilang Brahma ini. Nah, Brahma, terus api. ada cipta, pikiran. Apa jenengan tahu kan? Ya. Orang diam tapi banyak pikir bisa dirasakan kan? Ya. Bisa dilihat orangnya itu. Bisa. Kan ada energi itu. Ada Meskipun dia mau apa ya, banjirin kita dengan kata-kata itu, tapi kita seperti bisa membaca daya pikiran itu. Iya. betul. Apalagi roso, itu rosonya itu dari sini itu. Powernya terasa. lebih besar. Diam atau terlihat, Lebih tapi tersembunyi, tetapi tersirat. powernya justru lebih besar. Sangat kuat itu. Karena seperti bisa mengalahkan kalau perlu, cipta maupun nafsu itu bisa dicegat di situ. No, let's not go on.
kurang proporsional, kurang karsonya nggak akan baik. Stop di situlah. Maka Ya. disebut Vishnu itu. Nah, Kenapa dia itu apa ya? disebut Wisnu. Preserver. Dia itu menjaga tata hidup, tata keramanya yang di sini itu. Ini disebut Vishnu itu. Dan letak sifanya di mana? Berarti Apa? kan ada tadi udah dibahas Brahma, Wisnu. Berarti Brahma, ada sifat Brahma api, penghancurnya. terus ada Ganeshanya. Ganesha di Ciptonya. Ya. pengetahuan, tapi Ilmu. pengetahuan yang terkait sama panca indera ini. Ya, Nah, terus Vishnu itu yang modulatornya itu. ya. Nanti ke Karso Mahadewa. Mahadewa itu seperti pencipta yang di dunia ini, seperti tak cipta Karso itu tak Ya. konkretis, tak ekspresikan sesuatu, tak lahirkan sesuatu di dunia ini. Konkretisasi. Bisa plan kan, manusia kan terbatas 3 pramono. Pikiran, planning, ideas, Iya. we are what we think. Ya udahlah, memengaruhi orang bisa banyak ini. Sabda ya ungkapan. Ya. Nah, if I say bitch to you, ya well, ya tersinggung Ya. langsung kan. Iya. Kalau salah waktunya, terus laku, action. Biasanya kombinasi dari bertiga itu. Ini namanya Mahadewa. Tapi Mahadewa pun bisa ditegur, bisa dihancurin itu. Kalau nggak masuk ke plannya ya Sang Gusti, keparengin Gusti nggak nerima itu ya Durga yang turun itu. Tak. Tapi ini singkat saya. Penyeimbang. Nah, itu Ini nanti- namanya energi, tapi real. Kalau nggak percaya ya cek aja, menyimak dari hidup. Oke Mas, ini menarik banget ini kalau dibahas nanti bisa Bisa panjang sampai hari Selasa Kliwon depan mungkin nggak akan cukup dan menarik sekali untuk didengar dilihat. Ini sebagai bonus ya untuk sequel yang paling akhir dari ngobrol-ngobrol kita. Ini aku pengen tahu, ini kan fenomena alam seperti ini. Ini kan banyak sekali apa ya namanya itu sign of nature. Iya, Gitu. tanda-tanda. Bener ya? Tondo. Lafal bahasa Inggris itu bener sign of nature atau bahasa alam atau tanda dari alam. Ya. Ini kalau saya itu banyak menangkap tanda-tanda, tetapi ada yang sebagian saya sampaikan, saya ungkapkan ya, seperti kemarin terlihat Jakarta Surabaya harus warning itu ya, kalau tip-tip yang kalau dilakukan ya itu pasti akan signifikan untuk mengurangi volume bencana itu sendiri. Tapi ada juga banyak yang saya sendiri kadang tidak berani untuk ya secara vulgar atau secara terang-terangan di publik ya, karena nanti pasti akan dikecam sebagai bentuk meresahkan banyak orang kan gitu ya. Daripada meresahkan ya sebaiknya lah untuk paling tidak untuk kita orang-orang terdekat. Nah ini saya penasaran Mas, pasti juga menangkap sign of nature. Sign of nature. Ya. Pernah dalam waktu dekat ya, jangan yang setahun yang lalu, jangan. Belum lama ini. Senin. Ada? Kemarin Senin. Ada. Ya. Senin kemarin tanggal berapa Mas? Tinggal 15. Tanggal 15 itu pasarannya apa Mas? Pasarannya Malam Selasa. Ya. Senin Pahing. Senin Pahing, Selasa Pon. Selasa Pon. Ya. Oh. Piye Mas? Coba boleh cerita. Aku di Ngobaran, Pantai Ngobaran itu pantai yang terkenal itu di atas tebing, meditasi 2 kali. Meditasi pertama bagus, bersih, langitnya bintangnya kelihatan semua, Cerah. cerah sekali itu. Terus Jam lama berapa? itu cerahnya. Mam, jam berapa sih? Ya dari Mulainya. jam 7, jam 8 sampai jam 11 yang pertama kali itu. Nah, lanjut. Nah, terus ada meditasi kedua menjelang jam 12. Ini saya meditasi, tapi setelah meditasi pertama aku melihat memandangi laut sampai ujungnya kelihatan, bahkan ada kapal-kapal di ujung sana sangat jauh sekali, tanker mungkin. Tapi ada juga cahaya-cahaya yang lebih aneh, mungkin metafisik. Itu seperti UFO tapi di permukaan laut itu. Oh, aku penasaran itu, saya mencari. Sebentar Mas, cahaya di permukaan air. Di permukaan air. Berarti Bergerak. tidak melayang di jauh dari permukaan ya. Di Seperti di menempel. laut. Menempel seperti flu atau hilang seperti
redup nyala itu. Ada kebanyakan putih, kuning, biru, kadang merah. Itu biasanya dari timur ke barat. Ini fenomena yang sering orang lihat itu. Ada lebih banyak fenomena. Ada terang bulan nggak waktu itu? Tidak. Tapi langit Tapi cerah. konstelasi kelihatan semua itu kok. Ada Orion semua itu muncul. Lanjut. Ada awan putih tapi sana jauh-jauh. Lah terus lama itu seperti itu. Terus ada meditasi kedua menjelang jam 12. Aku pejam mata kembali manakung 5 menit aja. Setelah melihat cahaya-cahaya itu, coba koneksi dengan energi apa kira-kira sumbernya yang ada di jauh di laut sana itu. 5 menit aja saya dapat suara, kamu berdiri, lihat lagi dan siap untuk bertindak. Artinya aku tinggal atau pergi. Aku buka lagi, belum 5 menit, tiba-tiba semua itu tertutup awan pekat. Bukan awan, seperti kabut di atas laut lagi. Jadi yang tadinya semua bersih, ujung semua kelihatan itu tiba-tiba semua menjadi pekat. Halimun ya. Kabut hitam yang cepat-cepat membesar kiri sampai kanan itu, dan atas itu seperti Mekar itu. mekatan mendekat cepat itu. Dan aku pikiran pertama ya ini kekuatan Durga ini. Kekuatan Jadi Durga. Pasukan Durga. Tapi ini pribadi kalau saya itu. Maksudnya gimana pasukan Durga? Artinya ya sifatnya menghancurkan. Ada sesuatu yang tidak sedap lah, tidak ya. Maka saya perintahnya kamu langsung pulang aja. Aku turun pamit sama orang sana, turun dari gunung naik motor pulang ke Jogja, 2 jam berjalan. Itu selama setengah jam masih saya di Kendeng Selatan, di pegunungan Gunung Kidul sana itu. Gunung Kendeng. Belakang saya hitam pekat itu membesar itu seperti mengejar. Aku lari darinya. Begitu saya turun dari Gunung Kendeng Selatan itu di arah Palian, itu berhenti. Jadi seperti saya disapu sama gerimis hujannya itu. Belakangnya itu hitam. Terus di depan bersih itu, utaranya ke Jogja sini itu gak ada apa-apa. Terus saya lewat, saya nggak pernah dikena hujannya. Tapi katanya orang yang tinggal di sana, dia nggak melihat. Itu kena badai luar biasa itu sampai hujan badai Pak. Badai itu hujan dan nah ini saya nggak mau lanjut karena ini tandanya apa ini? Karena betul-betul secara fenomena natural atmosferik itu nggak masuk akal ini, nggak bisa. Itu terlalu tiba-tiba itu. Terus ada orang Jawa yang menyaksikan saat itu, dia itu turun jam 3. Itu setelah itu dia pulangnya kemana? Semarang, terus jalan lewat Pantura sampai pulang ke Cibubur, Jakarta. Itu satu persatu itu bung banjir. Banjirnya aneh-aneh, bukan dari kiriman kali, tapi Banjir dari kemarin hujan. Banjir Jakarta ini. Iya, yang minggu ini. Hari Minggu. Nah, terus dia bilang ini kamu yang lihat itu yang kabut pekat itu ya itu menandai itu membawa musibah ini. Itu keterangan orang spiritual, tapi saya nggak tahu. Berarti itu ada hubungannya dengan istilahnya unsur Maruto atau Bayu ya. Bayu, ya. Ya. Makanya kalau aku crosskan ya dengan beberapa waktu lalu yang clue ataupun petunjuk ataupun dawuh leluhur ya. Itu memang kenapa untuk menangkal semua itu saya sarankan untuk menebar atau menabur uyah grosok atau garam kasar dan beras gitu. Berarti kalau ada 2 bahan itu berarti ada hubungannya dengan Bayu Maruto, Bedoro Bayu, ya kan? Nah, ini kemudian di Jakarta. Sebenarnya kan Jakarta ini kan di puncak di Bogor itu kalau kita melihat sebelum banjir itu kan Bendung Katulampa juga kayaknya biasa-biasa. Ya. Terlalu cepat kok 3 jam sudah banjir. Nah, sedangkan hujannya sendiri itu kan bukan hujan yang sehari semalam atau peringatan BMKG yang waspadai
curah hujan yang tinggi dan lain itu kan nggak berlangsung berhari-hari. Itu kan hanya hujan berapa jam itu? 3 jam. Katanya 3 sampai 6 jam. 3 jaman ya. Bukan kiriman dari atas, dari laut kok. Atas maksudnya Bogor. Ya. Bukan Ya, kiriman dari biasanya selatan banjir ya? kan dari kali dari atas hulu ke hilir kan. Ya. Tapi ini bukan, ini Kalau dari ukurnya- ini kiriman dari laut ini. Kalau ukurnya Bendung Ratu Lampa. Berarti di situ apa dari laut Mas? Gimana? Dari laut semua itu. Berarti Maka kalau hujan dan laut ya. ini kembali ke Jawa, Bima itu dalam pencarian Wijaksono Adil Paramarta. Dengar nggak tadi? Bener. Aduh. Nah itu kan Ada dia suara gler itu. selain Bayu itu harus melawan siapa itu? Ini agak 2 bergetar, raksasa kan? itu. Nah ini mulai sejuk ini. Indra, Nah, iya. Indra hujan itu yang pegang Vajra petir itu, sama Bayu, 2 raksasa yang ditumbuhkan sama Bima saat dia mau mencari Tirta Amarta itu, ya di dirinya sendiri. Indra sama Bayu, ini datang ini air sama sama angin. Lah mungkin nggak tahu dia menampilkan diri kepada orang yang belum sadar akan Indra sama Bayunya, unsur air sama unsur angin. Artinya orang yang belum jati diri itu banyaknya mungkin di ibu kota sana itu nggak tahu. Ya mungkin kalau di Bogor. Nah, ini boleh diedit sekali tapi ya yang digabung kan kita sudah bicara tentang seleksi alam. Ya betul. Ya nggak perlu di edit, nggak perlu di cut untuk yang satu ini karena memang ya kalau menurutku ini Kembali akal. ke istimewa Jogja kan, Jogja istimewa itu. Munculnya di Jogja tapi yang dikepung bukan di sini. Merapi itu sudah berapa lama? Mau ditandai mau harus sebesar. Malah itu dilarikan ke Semeru ke sana tapi Merapi itu aman aja itu. Oh ya tadi Ki Ageng Mangir ngendika Kalau Semeru yang mengerikan. ini apa? Kayak Merapi wis tak gembosi lho. Ning nek ewa semono mengko sing jeblok gede ya wis ora kainan ya wis pancen kudu ngono. Tapi nek cara dene orang itu sudah diusahakan untuk diminimalisir tingkat resikonya dengan cara digembosi, dilubangi. Makanya kan Merapi kan banyak lubang sekarang. Sebenarnya nggak cuma 2 kubah ya. Kalau kita zoom pakai tele sampai 12.000 mili lensanya itu kelihatan banyak celah-celah yang nyembur. Ya. Nggak cuma bukan cuma 2 kubah lava itu aja, tapi banyak. Yaitu kalau kita crosskan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Mangir bahwa memang sudah diberikan banyak lubang. Ya link lubangi pakai apa ya kalau kita ngelihat sendiri ya kan dengan pusaka beliau yang bernama Tombak Kyai Baru Blinting itu. Ya, itu memang sudah keahlian Ki Ageng Mangir ya kalau untuk Ya, mungkin mengupayakan seperti itu. Ini hawanya adem ya. Tiba-tiba anyes ya. mungkin sudah saatnya akan saya menutup. Katanya sudah ada ya wis dipanggil. Tapi pokoknya jangan khawatir karena menurut saya alam itu banyak penyangga seperti jangan bilang Ya. lubang ada ini. Semua itu kalau dengan kesadaran. Iya. Itu orang selalu bicara magis tapi di belakang magis kan ada logika. Ya betul. Nah, logikanya yang kesadaran tinggi itu. Ya. Bukan logika cuma akal. Itu alam itu memberi banyak solusi juga sih. Betul. Penyangga kita untuk Betul. mengendalikan mengakali itu. Jadi setiap kali ada masalah pasti ada solusi di situ, cuman tinggal kita tuh mau nggak kreatif untuk mencari itu aja. Dan Mas Patrick ini sendiri kan memilih tinggal di Jawa untuk melewati saat-saat pagebluk yang cukup dirasakan oleh dunia ini. Ini Kan salah satunya itu. tempat yang tepat dan waktu yang tepat di Jawa sekarang untuk melatihkan Astabrata. Nah ini dia. Nah ini chapter kedua ini. Apa itu Berarti ini Astabrata? sparring partnernya memang berat ya Mas ya. Jadi istilahnya kalau Mas Patrick itu belajar tinju itu mendapatkan lawan latih yang cukup berat kan? Iya. Ini belum championship, belum Nah. world belt ini.
betul, belum sabuknya belum kulit ya, masih. Tapi niatku sampai situ. Nah gitu. Karena jangan sampai mati sia-sia gitu. Ya, betul. Makanya bagi sedulur-sedulur yang tinggal di Jawa, apalagi yang memang asli Jawa, ya kita perlu lebih bersyukur bahwa kita hidup dan tinggal di tanah Jawa ini, di mana kita memiliki sparring partner yang banyak sekali dan semuanya kelas berat. Kalau itu kita manfaatkan menjadi teman berlatih, yaitu berlatih untuk mengarungi samudra kehidupan, untuk menjadi problem solver, untuk menjadi orang yang berhasil melewati segala macam rintangan, tentunya itu akan menghasilkan, ya tadi itu menghasilkan suatu keahlian dan kebijaksanaan yang jauh dibanding masyarakat yang hidupnya tantangannya kurang, atau sparring partnernya itu tidak seberat di masalahnya kan sekitar ini. Sudah pernah diceritakan dalam sebuah ramalan yang titiwan Cina itu kan waktunya sudah mepet ini. Jadi mending sekarang aja, jangan takut. Itu kalau arogansi bisa, tapi arogansi spiritual, bukan arogansi yang yang di dalam hidup ini. Ini waktunya sudah terlalu mepet ini. Kalau enggak bisa ditinggal, itu bisa ditinggalkan ini. Ya kalau Wong ditinggal Jawa tinggal separuh apa, Wong Cina apa ini. kari sak judo, Iya. londo Artinya- gila-gila ya, padahal Mas Fatih ora gila-gila. Ini bukan cuma untuk Jawa, kan seluruh dunia. Iya. So we don't have the luxury of time, Nah, because nature is mad and the world is mad. jadi berlaku global ya Mas ya. Ya, ini artinya manusia sudah terlambat, maka nggak ada pilihan. Ini penting kita mendalami itu, apa itu agama Budi ini, Ya. untuk merasakan, memahami dan ya mengakali atau mengendalikan itu yang terjadi itu. Wis, jadi Kembali ini ke cosmic waves. tinggal Termasuk pilihan itu. ini, tinggal pilihan kita masing-masing. Iya. Mukti apa mati kan. Iya. Kalau kita mau milih mukti, ya ayo kita bersinergi, berharmoni dengan alam. Alam mengajak loncatan meraih kemuliaan yang tinggi, kesadaran tinggi, ya kita ikuti. Jangan tersapu lupuh, ini sekarang waktunya ini. Wis. Ya. Istilahnya apa? Bahasa Inggris dia. Let's the game. We don't have the luxury of time. Nah, Alright. ini apik ini bahasanya, perlu dicatat nak. Ya. Last, Yo, last call. kali-kali ora nggunakake istilah basa Jawa terus sing rada rumit men dikira wong keren lah gitu. Padahal belajare sinau karo Mas Patrik. Oke Mas Patrik, terima kasih matur nuwun, dan nanti kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi, karena ternyata ya banyak sedulur-sedulur para pemirsa ini yang antusias melihat pengalaman Mas Patrik yang tidak omong doang tetapi tadi dilakoni betul, dan memang sudah membuktikan sapa sing temen bakal tinemu, siapa yang sungguh-sungguh dan fokus pasti akan sukses berhasil menuai hasil. Ya itu Ya, tadi. terima kasih pada Pak Sabdo untuk mengundang saya, dan apa di depan pemirsa-pemirsa Anda yang sabar sampai titik ini mendengar. Aku jangan sampai dianggap berguru, karena saya bukan guru. Aku teman sharing, dan masalah Anda jadi masalah kita. Ya. Masalah kita apa bahas bareng lah. Ya, kita Itu tetap- penting daripada sendiri-sendiri kita membahas bareng. Itu mungkin ketemu sebuah Masalah kita pecahkan bersama secara egaliter, secara bahu membahu. justru masalah yang jadi gurunya. Ya, kita menjadikan masalah itu sebagai guru, makanya kita tetap perlu selalu untuk asuh. J. Gitu. Terakhir. Ya, demikian yang saya sampaikan para sedulur semua, para pemirsa yang budiman. Pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar spiritual Jawa, ya khususnya, atau spiritual Nusantara pada umumnya. Ya, sebagai penutup ya saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Tetap semangat ya, makin semangat hari makin sukses. Doa saya, harapan saya, jumbuh Kang Kinayo, kasembadan Kang Sinedyo, dadi Kang tansah KSD,
Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti jaya-jaya wijayanti rahayu rahayu rahayu.